rasuluhu da'ala ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan bahas dua dari isim-isim yang mansub, di antaranya maf'ul ma'ah dan maf'ul al-mutlaq. Maf'ul ma'ah dengan maf'ul al-mutlaq. Ya, adapun maf'ul ma'ah al-maf'ulu ma'ahu, maknanya adalah yaitu isim yang datang setelah waw yang menunjukkan kebersamaan. Contoh ya, sirtu, aku berjalan, dari saro yasiru sir ya, saro yasiru sir ya. Kalau apa namanya saro jadi saro jadi sirtu wan nila. Perhatikan di sini, anil di sini mansub, itu isi mansub ya, isi mansub yang datang setelah waw yang menunjukkan kebersamaan. Sirtu di sini waw, wa, kemudian anil, maka artinya aku berjalan bersama sungai Nil di Mesir ya. Seakan-akan sama dengan kalau kita merubah ke bahasa yang lain, kita bilang sirtu ma'anil. Seakan-akan kita mengatakan demikian. Kalau kita mau sirtu, aku berjalan bersama sungai Nil ya. Ma'a. Nah, ma'a ini kita ganti dengan waw. Ma'a ini kita ganti dengan waw, wan nila ya. Contoh lagi misalnya ya, misalnya sirtu wal qamara ya. Sama ya, aku berjalan bersama dengan rembulan. Kalau kita mau artikan, aku berjalan bersama apa? Bersama rembulan. Bersama rembulan. Sama kalau kita mau sirtu ma'al qamar. Kita rubah. Contoh lagi misalnya ya, istaiqaztu, bangun ya. Istaiqaztu, aku bangun, wa tagrid at-tuyur, wa tagridat tuyur. Apa artinya? Aku bangun bersamaan dengan kicauan burung. Tagrid itu tweetnya apa? Burung. Kalau bahasa Arab Twitter, tweet, tagridat, tweetnya. Jadi tagridat tuyur. Aku bangun bersamaan dengan apa? Kicauan para pengicau ya. Kicauan apa? Burung. Tagridat tuyur. Sama sebenarnya kalau kita mau pakai bahasa yang lain, kita bisa bilang
Istaiqadtu. Ma'a tagridit tuyur. Tagridit tuyur. Contoh lagi, ya, misalnya Ja'a Muhammadun wa ghurubasy syams. Wa ghurubasy syams. Apa artinya? Datang Muhammad apa? Muhammad datang. Apa, Cin? Artinya apa? Muhammad datang bersamaan dengan terbenamnya matahari. Perhatikan sini. Jadi isim tersebut datang mansub, isim mansub datang setelah wa yang menunjukkan kebersamaan. Kebersamaan terjadinya fiil, ya. Terjadinya fiil. Itu namanya maf'ul ma'ah, terjadinya fi'il. Terjadinya bangun tidur ini bersamaan dengan berkicaunya burung. Ya, terjadinya perjalanan bersamaan dengan rembulan. Aku berjalan bersama rembulan. Terjadinya datangnya Muhammad bersamaan dengan apa? Terbenamnya matahari, ya. Ja'a Muhammadun wa ghurubasy syamsi. Namanya maf'ul ma'ah. Mudah insyaallah, ya. Selanjutnya kita pembahasan berikutnya maf'ul mutlak. Al-maf'ul al-mutlak. Baik. Kenapa disebut maf'ul mutlak? Jadi maf'ul mutlak ini adalah maf'ul yang datang untuk menjelaskan fi'il itu sendiri, ya. Makanya disebut mutlak, yaitu maf'ul mutlak adalah isim masdar atau masdar, ya. Atau kita terjemahkan secara sederhana, yaitu maf'ul yang datang untuk menjelaskan fi'il itu sendiri, bukan untuk yang lainnya. Coba kita ingat kembali, ya. Contoh, ya. Maf'ul bih. Al-maf'ul bihi. Apa fungsinya? Untuk menjelaskan, ya, yang terkena fi'il. Maksudnya objek. Maksudnya maf'ul bih, yaitu fu'ila hadzal fi'il bihi. Maf'ul bih artinya perbuatan itu dikerjakan padanya. Darabtu Muhammadan. Darab itu terkena pada si Muhammad. Makanya disebut maf'ul bihi. Misalnya maf'ul li ajlih. Maf'ul li ajlih. Ini bisa kita jawab, kepada siapa perbuatan tersebut terkena? Jawabnya maf'ul bih. Maf'ul li ajli, maf'ul karena dia, karena maf'ul tersebut. Jadi untuk menjelaskan kenapa fi'il tersebut terjadi. Terjadi li ajlihi, dikarenakan maf'ul tersebut. Kemarin misalnya ji'tul madrasah raqbatan fil ilm. Kenapa engkau datang ke sekolah? Raqbatan fil ilm. Karena, ya, itu karena, makanya li ajlihi, namanya maf'ul li ajlihi. Tadi ada maf'ul apa lagi? Al-maf'ul fih. Maf'ul fihi sama, perbuatan dikerjakan fihi, fil maf'ul. Ya. Jadi maf'ul bihi, yaitu maksudnya bihi ini kembali kepada maf'ul, ya. Li ajlihi kembali kepada maf'ul. Fihi, jadi untuk menjelaskan kapan atau di mana
pekerjaan tersebut terjadi, fiil tersebut terjadi. Makanya disebut fihi, artinya pekerjaan tersebut terjadi fihi, pada maf'ul tersebut, yaitu pada tempat atau pada waktu. Al-maf'ul ma'ah sudah baru kita jelaskan tadi, yaitu ya menjelaskan fiil tersebut terjadi bersamanya, bersama maf'ul ini. Nah, kalau maf'ul mutlak, dia bukan untuk ini, bukan untuk ini, dia murni untuk fiil tersebut. Contoh. Darabtuhu darban. Aku memukulnya dengan pukulan yang keras. Ya. Aku memukulnya dengan pukulan keras. Pukulan yang sungguh-sungguh ya, pukulan yang aku benar-benar memukulnya, kalau bahasa apa? Aku benar-benar memukulnya. Aku benar-benar memukulnya. Ya. Makanya kalau untuk maf'ul mutlak bisa ditanya, apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Darabtuhu darban. Dia bisa jawab dengan maf'ul mutlak. Tapi kalau ini nggak bisa. Apa yang kau lakukan? Muhammad, ya nggak bisa. Tapi darban ini benar-benar menjelaskan tentang perbuatan yang sedang dikerjakan. Jadi aku benar-benar mukulnya, pukulanku benar-benar kuat. Contoh lagi misalnya, darabtuhu darban syadidan. Aku memukulnya dengan keras. Lihat, dengan keras ini menjelaskan apa? Menjelaskan tentang pemukulan tersebut. Jadi dia datang untuk menjelaskan pemukulan tersebut. Makanya disebut dengan mutlak. Tidak terikat dengan objek, tidak terikat dengan sebab, tidak terikat dengan zaman, tidak terikat dengan kebersamaan. Itulah disebut dengan maf'ul mutlak, bukan maf'ul muqayyad. Adapun ini semua adalah al-maf'ul al-muqayyad. Maf'ul al-muqayyad. Kalau kita mau kasih istilah. Ya. Ini sekedar untuk memahami makna. Agar kalau kita i'rab, oh ini jelasin apa sih? Oh ini jelasin zaman, waktu. Oh berarti maf'ul fi. Ini jelasin sebab, berarti maf'ul li ajli. Ini menjelaskan kebersamaan, maf'ul ma'ah. Ini menjelaskan objek, berarti maf'ul bihi. Paham? Isim tersebut jelasin apa? Ini metode berpikir. Adapun ini menjelaskan apa? Menjelaskan fiilnya yang dijelasin. Darabtu darban, aku mukul dia dengan benar-benar pukulan. Apa yang dijelaskan? Bukan fa'ilnya, tapi pekerjaan yang dikerjain, dijelasin. Taib. Ini gambaran sederhana tentang maf'ul mutlak. Ya. Adapun fungsi maf'ul mutlak ada 3, atau jenis maf'ul mutlak. Macam-macam maf'ul mutlak. Ini sederhana aja ya. Pertama, li ta'kidil fi'il, untuk menekankan penekanan fi'il. Yang kedua, li bayan naw' al-fi'il, li bayani naw'il fi'il, menjelaskan jenis atau macam fi'il, macam, jenis atau model fi'il. Yang ketiga, li bayani adadil fi'il, untuk menjelaskan jumlah fi'il tersebut, perbuatan tersebut. Contoh,
Misalnya darabtuhu darban. Darabtuhu darban. Nah, ini masdar. Jadi maf'ul mutlak itu ya adalah masdar. Masdar dari fi'il tersebut. Maf'ul di sini dalam maksudnya adalah masdar. Nah, bagaimana cara kita tahu masdar? Lihat di Al-Kamus. Contoh, qama yaqumu qiyaman. Ah, berarti masdarnya qiyaman. Coba cari di Al-Kamus, bisa enggak? Saya ingin tahu misalnya masdar apa? Misalnya zahaba, coba zahaba. Tulis zahaba. Ini cara mencari kamus, zahaba. Tapi lihat di Arab, definisi Arab. Nah, yang Arab definisi Arab jadi zahaba, zahaban. Ada zahaban, ada zuhuban, itu semua adalah masdar. Masdar itu kean. Pukul jadi pemukulan. Masdar itu maksudnya kean, ya. Biar mudah. Masdar itu apa? Kean atau pean. Kean atau pean, ya, pemukulan, ya. Ya. Kepergian dan lain-lain. Mirip, itu namanya masdar, ya. Contoh lagi misalnya jalasa. Coba lihat jalasa, tulis jalasa duduk, apa masdarnya? Lihat. Jalasa julusan. Ya. Intinya dia apa? Masdar dari kata kerja tersebut. Duduk, ya duduk kalau bahasa Indonesia. Ya, jalasa julusan. Ya, ini contoh untuk mengerti apa makna masdar. Nah ini, kalau doroba, coba tulis doroba di Al-Kamus, keluarnya apa? Apa Ali? Doroba, dorban. Kenapa HP-mu? Keluar enggak? Dorban, tuh iya keluar dorban ya. Jadi inilah namanya masdar. Ini namanya masdar. Darabtuhu dorban. Nah, ini artinya aku memukulnya dengan kuat atau dengan sungguh-sungguh. Artinya aku memukulnya dengan sungguh-sungguh pemukulan. Sungguh-sungguh pemukulan. Bukan pukul main-main ya. Benar-benar aku mukulnya, bukan mengomelnya, bukan. Artinya saya ingin ngomong, saya tidak hanya mengomelnya, saya tidak hanya mengomelnya, tapi benar-benar saya pukul, tapi saya benar-benar mukul. Sehingga dengan seperti ini menghilangkan tidak ada majas. Benar-benar hakiki, hakikat saya mukul dia, saya darabtuhu darban. Ya, misalnya, kalamtuhu kalaman. Anta asyarta ilai am takallamta ma'ahu kalaman. Kau kasih isyarat aja tuh benar-benar ngomong. Misalnya tanya sama orang, takallamta ma'ahu am asyarta ilaihi isyaratan. Kau ngomong sama dia atau hanya kasih isyarat? Ana jawab, kallamtuhu kalaman. Saya ngomong-ngomong, benar-benar ngomong, bukan kasih isyarat. Itu fungsi dari apa? Fungsi dari takkid. Contoh, makanya firman Allah Subhanahu wa taala misalnya, wa kallama Allahu Musa taklima. Wa kallama Allah Musa taklima. Artinya benar-benar Allah bicara sama Musa. Karena ini maf'ul mutlak. Taklima ini maf'ul mutlak untuk ta'kid. Wa kallama Allahu Musa taklima. Musa benar-benar bicara sama Allah, benar-benar bicara sama apa? Musa. Karena masdar dari kallama yukallimu taklim. Kallama yukallimu takliman. Taib li bayani nau'il fi'il, untuk menjelaskan model fi'il ya. Misalnya darabtuhu darban qawiyan misalnya. Aku mukul dia dengan pukulan yang kuat, ya. Atau darabtuhu darba
Dorba apa? Dorba apa? Dorban? Layinan. Kurang keren. Dorba, misalnya dorobtuhu dorba Mike Tyson. Paham? Itu sederhana aja. Saya mukul dia dengan pukulan apa? Mike Tyson misalnya. Itu contoh saya jelaskan tentang jenis pukulan. Makanya disebut dengan apa? Maf'ul mutlak. Misalnya dorbal mukalim, ya. Petinju misalnya. Dorba tetap dia mansub. Ya. Dorba al-mukalim. Kol mukalim mulakim. Dorba mulakim keliru. Mulakim. Dorbal mulakimi, ya. Aku mukul dia dengan apa? Pukulan petinju. Ini contoh menjelaskan jenis pemukulan. Ya, misalnya lagi, ya. Hussein, apa artinya nih? Akal tu aklan kesiran. Aku makan makan yang banyak. Kenapa? Khaufan min corona. Karena takut dengan apa? Corona. Katanya suruh makan banyak. Akal tu aklan kesiran. Ya. Jadi ini juga untuk menjelaskan jenis makan. Saya kalau akal tu aklan selesai berarti untuk menjelaskan saya ini hakikat sedang makan. Bukan cuma sekedar menghirup udara, benar-benar makan. Akal tu aklan. Tapi kalau saya ingin jelaskan jenisnya, akal tu aklan kithiran. Yang terakhir untuk menjelaskan adadul fi'il. Contoh, berapa jumlah perbuatan tersebut? Darabtuhu darbatan. Darbatan. Berarti sekali darbatan. Mau ditambah juga boleh, darbatan wahidatan boleh juga. Darabtuhu darbatan. Darbatan. Kalau darban untuk takkid, tapi kalau darbatan. Kam darabtahu? Darabtuhu darbatan. Saya mukul dia sekali pukul. Langsung mati misalnya. Darabtuhu darbatan. Misalnya Nadhartu ilaihi nadhratan. Aku melihat dia sekali pandangan. Nadhartu ilaihi nadhratan. Sekali pandangan. Kalau dua kali pukulan apa? Darabtuhu. Darabtu apa? Darbatain. Darbatain. Darbataini. Aku mukul dia 3 kali. Darabtuhu salasa darabat. Nanti kita bahas insyaallah. Tapi ini intinya menjelaskan tentang berapa jumlah perbuatan tersebut. Ya. Contoh, ya, linau juga begini, ya. Akramtuhu dzakal ikram. Akramtuhu dzakal ikram. Terlalu susah nanti aja jalan kali ya. Tambah puyeng nanti. Taib masdar, ya. Terkadang masdar untuk maf'ul mutlak ada 2, terkadang dari lafal fi'il, fi'il itu sendiri, terkadang dari lafal fi'il yang lain namun semakna. Adapun yang dari lafal itu sendiri, ini contohnya semua ini. Lafal ini semuanya lafal. Darabtuhu darbatan dari darb. Nadhara nadhratan, semua. Akalan ini semua dari fi'il itu sendiri. Dari daraba itu sendiri. Tetapi terkadang dari
makna yang ini disebut lafzi, terkadang dari makna yang lain. Contohnya jalastu qu'udan. Sama, qu'ud, qa'ada duduk juga. Jadi aku benar-benar duduk. Jalastu qu'udan. Lihat, qu'ud bukan dari jalasa. Tetapi qu'ud maknanya sama dengan apa? Jalasa. Kenapa? Karena qa'ada maknanya sama dengan jalasa. Contoh, kumtu wukufan. Kumtu wukufan. Sama, karena waqafa maknanya mirip dengan koma. Karena koma sama dengan waqafa. Ini contoh maf'ul mutlak yang masdarnya dari fi'il yang lain tapi semakna. Tapi kita ulangi sebelum kita masuk latihan. Maf'ul ma'ah sama maf'ul mutlak. Maf'ul ma'ah yaitu isim mansub yang datang setelah wa yang menunjukkan kebersamaan terjadinya fi'il. Contoh sirtu wan nila. Asalnya maknanya sirtu ma'an nil, aku berjalan menyusuri sungai Nil. Sirtu wal qamara, aku berjalan bersama rembulan. Setiap aku berjalan rembulan ikut sama aku. Sebenarnya maknanya sirtu ma'a al-qamari. Istaiqadhtu wa tagridat tuyur, aku bangun bersama dengan kicauan burung-burung. Kicauan burung-burung. Tuyur maksudnya burung-burung, jamak dari ta'ir. Ta'ir. Kemudian ja'a Muhammadun wa ghuruba syamsi. Muhammad datang bersamaan dengan terbenamnya matahari. Ai ja'a Muhammadun ma'a ghurubi syams. Tapi saya pakai wa jadi mansub. Kalau pakai ma'a jadi gurubi. Baik, selesai. Sekarang maf'ul mutlak. Kita jelaskan tadi maf'ul mutlak yaitu maf'ul atau masdar yang datang untuk menjelaskan fi'il itu sendiri. Adapun maf'ul yang lain disebut maf'ul muqayyad karena dia yang pertama datang untuk menjelaskan siapa yang terkena fi'il, maf'ul bi ini. Yani fu'ila al-fi'il bihi. Terjadi fi'il dengan kepada dia. Namanya maf'ul bihi. Ya, yang dipukul Muhammad. Ya, apa? Zaid. Muhammad pukul Zaid. Zaid lah maf'ul bihi. Maf'ul li ajli untuk menjelaskan sebab, untuk menjelaskan kenapa fi'il terjadi. Maf'ul li ajlihi. Apa namanya? Ji'tul madrasah raqbatan fil ilm, karena suka dengan ilmu. Maf'ul fihi untuk menjelaskan kapan di mana terjadi fi'il tersebut, yaitu fu'ilal fi'li fi malf'ul, fi zaman atau fil makan, kapan atau waktu atau di mana. Maf'ul ma'ahu sudah kita jelaskan. Nah, maf'ul mutlak ini dia dikatakan mutlak karena dia benar-benar menjelaskan tentang fi'il itu sendiri. Dan ada 3 untuk penekanan. Darabtuhu darban, yaitu mukulnya dengan sungguh-sungguh pemukulan. Saya tidak hanya mengomel tapi saya benar-benar mukul. Itu namanya li ta'kid. Li bayani nau'il fi'li, untuk menjelaskan jenis fi'il. Misalnya darabtuhu darban qawiyan. Pemukulan apa yang kau lakukan? Dengan pukulan yang kuat. Darban layyinan, pukulan yang lembut. Darbal mulakim, aku mukulnya dengan pukulan petinju misalnya. Akaltu aklan katsiran, aku makan dengan makan yang banyak. Kemudian li bayani al-adadil fi'il, untuk menjelaskan tentang berapa kali pemukulan tersebut. Darabtu darbatan wahidatan. Nazartu ilaihi nazratan, aku melihat dengan sekali pandangan. Darabtuhu darbatain, aku pukul 2 pukulan. Darabtu salasa darabatin, 3 pukulan. Masdar untuk maf'ul mutlak ada 2, ada yang dari fi'ilnya sendiri, ini seperti yang kita contohkan semua, dan ada dari fi'il yang lain tapi maknanya sama. Jalastu qu'udan, kumtu ukufan. Baik, sekarang terjemahkan. Yang pertama, saya benar-benar faham pelajaran itu nomor 2 ya.
Berkatalah kalian, berkatalah fil amr ya, perkataan kalian laki-laki ya dengan perkataan yang baik. Nomor 3, saya duduk seperti duduknya ulama. Kemudian saya betul-betul minum. Saya betul-betul minum. Nomor 5, mereka sujud, sekali sujud karena lupa. Baik, coba kerjakan. Sudah. Abdul Muhsin, ya. Saya benar-benar paham pelajaran itu. Pelajaran ad-dars. Atau saya benar-benar makan tadi bukan? Saya benar-benar paham pelajaran itu. Fahman ya. Terus ad-darsnya mana? Pelajaran. Iya gitu, benar. Darsanya maf'ul apa nak? Maf'ul apa darsa? Maf'ul apa? Fahim itu darsa. Tulis fahim itu darsa fahman. Kenapa darsa mansub? Maf'ul apa situ? Itu ada maf'ul banyak. Belajar karena enggak. Apa yang kau pahami? Ya berarti maf'ul bih. Cepat. Iwan. Apa itu? Kulu? Kulu pakai waw. Kulu. Qala yaqulu kul kula kulu. Harus bisa bedakan maf'ul bih mana, maf'ul ajli mana. Qulu qaulan khairan. Iya, enggak apa. Ali, saya duduk seperti duduknya ulama.
Jalastu julusan al ulama. Isalah julusan kan jadi mudhaf. Nunnya hilang, tanwinnya hilang. Julusan. Tanwinnya hilang kan jadi mudhaf. Alifnya juga hilang. Jalastu iya, sebenarnya jalastu jilsatil ulama, tapi tidak apa yang penting. Jalastu julusal ulama. Oke, enggak apa-apa. Saya betul-betul minum. Apa masdarnya minum? Iya. Syurban. Lihat di Al-Kamus ya, ada kok. Syarib tuh. Syurban, iya. Syarib tu syurban. Taiwan, mereka sujud sekali sujud karena lupa. Dibilang bismillah. Sebelumnya tidak pernah bismillah. Sajadu. Sajdatan nisyanan. Ya, benar. Masya Allah. Sajdatan nisyanan. Baik, demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan besok ya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.